Anda melihat peluang hubungan antara Amerika Serikat dan China ini betul-betul akan membaik atau lebih mulus usai pertemuan ini seperti apa, Pak Marty? Memang dalam menilai atau memberikan pandangan terhadap apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kami kira kita harus menekankan bahwa ini adalah suatu proses yang sifatnya jangka panjang dan tidak dapat kita mengharapkan secara langsung instan hasil-hasil yang mungkin lebih konkret dari kesepakatan untuk membuka kembali komunikasi antara kedua negara. Sebagaimana diketahui selama beberapa tahun terakhir ini, dinamika persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok sangat menyita perhatian bukan saja kedua negara termaksud, melainkan juga membawa dampak terhadap kita semua, masyarakat internasional. Karena pengaruhnya melebihi dari hanya bidang politik dan keamanan, melainkan juga membawa pengaruh pada bidang ekonomi, bidang perdagangan, dan juga keuangan, serta bahkan bidang-bidang di mana sebenarnya masyarakat bangsa-bangsa perlu bekerja sama seperti masalah health, public health, masalah climate change, dan seterusnya. Jadi menurut hemat kami yang perlu kita garis bawahi dan kita patut sambut baik adalah bahwasanya ada komitmen kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi ke depannya, karena tentunya hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan dinamika persaingan, namun persaingan tidak harus menghasilkan suatu konflik terbuka antara kedua negara. Jadi kami kira it is a start, ini adalah suatu awal, dan kita perlu memberikan dorongan dan encouragement terhadap proses ini agar terus semakin kuat hubungan kedua negara. Mungkin demikian. Oke, baik Pak Marty. Tapi di satu sisi ketika kita fokus ya terhadap hal-hal yang memang sempat memicu persaingan dan juga ketegangan antar kedua negara begitu ya, hubungan dagang utamanya juga berkaitan dengan sektor teknologi. Selain itu juga dari sisi militer juga ada begitu ya, dan ini juga memang sudah disepakati dari komunikasi militer yang betul-betul harus diperkuat antar kedua negara. Tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan hal ini sektor by sektor begitu ya, apa yang menjadi poin utama dan juga menjadi perhatian Anda terkait dengan keputusan yang sudah diambil antar kedua negara? Ya, memang pertemuan yang dilakukan di sela-sela atau pertemuan APEC, KTT APEC termaksud, memang menghasilkan capaian yang saya kira tidak bisa dinihilkan atau dikecilkan, karena kesepakatan mengenai peningkatan atau pemulihan hubungan mil to mil, military to military, saya kira sangat penting bagi Tiongkok dan Amerika Serikat, karena kita lihat di berbagai belahan dunia, apakah di Laut Tiongkok Selatan, apakah di Selat Taiwan, risiko untuk adanya semacam miscalculation atau unintended conflict sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kesepakatan kedua belah pihak agar hubungan komunikasi antara angkatan bersenjata kedua negara dipulihkan kembali, sesuatu yang sangat real dan sangat-sangat penting sekali. Juga kesepakatan untuk bekerja sama dalam mengatasi ancaman dari sintetik opioid, fentanyl, saya kira juga penting, karena ini adalah isu yang sebenarnya kedua belah pihak sangat berkepentingan untuk memastikan agar hal ini tidak mengancam societies-nya masing-masing. Kerjasama di bidang climate change itu salah satu public space, satu bidang yang sebenarnya mengharuskan dan suatu keharusan bagi negara-negara untuk bekerja sama. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah climate change, apakah mengenai public health dan seterusnya, dinamika persaingan geopolitik mempengaruhi kerjasama di bidang-bidang yang sebenarnya memerlukan kemitraan ini. Jadi adanya tiga tadi itu, minimum adanya mil to mil, kerjasama di bidang untuk mengatasi ancaman fentanyl, kerjasama di bidang climate change, saya kira penting untuk kembali menciptakan kebiasaan bekerja sama antara kedua negara. Namun akhirnya semuanya ini akan ditentukan dari dinamika hubungan antar para leadership Amerika Serikat, leadership dari Tiongkok, karena all it takes yang hanya dibutuhkan adalah hanya satu misstep, satu langkah yang salah,
apakah ucapan yang tidak bijak atau tindakan yang kurang diperhitungkan secara seksama, dan ini semua bisa kembali runtuh. Jadi saya kira ini step by step, incremental, dan harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Demikian. Oke, baik.